Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku, sahabat vaksin anak Anda. Pernah tidak kamu mendengar cerita dari orang tua zaman dulu atau mungkin kakek nenekku kita yang bilang kalau anak kena cacar air itu justru bagus, seolah-olah itu adalah sebuah ritual kedewasaan yang harus dilewati. Bahkan ada istilah pesta cacar air di mana anak-anak sengaja dikumpulkan supaya tertular bareng-bareng. Terdengar gila kalau dipikirkan sekarang, bukan? Benar sekali. Itu fenomena yang menarik sekaligus mengerikan kalau kita lihat dari kacamata medis modern. Dulu, mentalitasnya adalah lebih cepat kena, lebih baik, supaya urusannya selesai. Tapi pertanyaannya, apakah cacar air itu benar-benar penyakit yang receh, hanya sekadar bintik merah dan gatal, lalu selesai? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap bersembunyi di balik virus ini? Itu yang sering kali luput dari obrolan para orang tua. Nah, itu dia. Persepsi umum memang menganggap cacar air atau varicella ini penyakit ringan, paling demam sedikit, gatal, bolos sekolah seminggu, lalu hidup kembali normal. Tapi belakangan ini, dorongan untuk vaksinasi varicella pada anak semakin kencang disuarakan oleh dokter anak. Kenapa harus ada vaksin untuk penyakit yang dianggap ringan, Kak Tosya? Apakah kita terlalu paranoid atau memang ada bahaya yang tidak kita lihat? Kata kuncinya di sini adalah ingatan jangka pendek versus dampak jangka panjang. Kita sering meremehkan varicella karena kita hanya melihat fase akutnya saja, fase bintik-bintik itu. Padahal virus varicella zoster ini sangat licik. Dia bukan tipe tamu yang datang, mengacaukan rumah, lalu pergi. Tidak. Setelah sembuh, virus ini tidak mati. Dia tidur. Dia bersembunyi di dalam sistem saraf tubuh kita. Diam di sana selama puluhan tahun. Tunggu, ini terdengar seperti plot film horor fiksi ilmiah. Jadi virusnya tidak hilang dari tubuh anak meskipun bintiknya sudah sembuh total? Tepat sekali. Virus itu masuk ke mode dorman atau tidur di ganglion saraf. Dan suatu saat nanti, ketika anak itu sudah dewasa atau lansia, atau saat kekebalan tubuhnya menurun, virus itu bisa bangun lagi. Tapi kali ini, dia tidak muncul sebagai cacar air. Dia muncul sebagai herpes zoster atau cacar api yang rasanya jauh lebih menyakitkan. Jadi, ketika kita membiarkan anak terkena cacar air secara alami tanpa vaksin, kita sebenarnya sedang menanam bom waktu di dalam tubuh mereka yang bisa meledak 40 atau 50 tahun kemudian. Wah, ini perspektif yang jarang dibahas. Orang tua biasanya hanya memikirkan kenyamanan anak saat ini, jangan sampai demam, jangan sampai rewel. Tapi jarang yang berpikir sampai ke masa tua anak nanti. Jadi, vaksin varicella ini fungsinya bukan cuma mencegah gatal-gatal minggu depan, tapi melindungi masa depan mereka puluhan tahun lagi. Betul. Dan kalau kita bicara jangka pendek pun, anggapan bahwa cacar air itu pasti ringan, itu sebenarnya perjudian. Statistik memang bilang mayoritas kasusnya ringan, tapi mayoritas bukan berarti semua. Ada risiko komplikasi serius seperti infeksi bakteri pada kulit yang bisa memicu sepsis, pneumonia atau radang paru-paru, hingga ensefalitis atau radang otak. Bayangkan, kita mempertaruhkan risiko radang otak pada anak hanya karena kita merasa vaksin itu tidak perlu untuk penyakit ringan. Apakah risiko itu layak diambil? Tentu tidak. Tidak ada orang tua yang mau mengambil risiko sekecil apapun kalau taruhannya adalah radang otak. Tapi masih banyak kebingungan di luar sana soal jadwal dan efektivitasnya. Ada yang bilang 1 kali suntik cukup, ada yang bilang harus 2 kali. Sebenarnya bagaimana mekanisme kerja vaksin ini? Apakah dia benar-benar mencegah total atau anak yang divaksin masih bisa kena? Ini pertanyaan bagus karena sering jadi sumber kesalahpahaman. Vaksin varicella itu adalah vaksin hidup yang dilemahkan. Bayangkan kita sedang melatih tentara, dalam hal ini sistem imun anak, dengan menggunakan musuh yang sudah dilumpuhkan tangannya. Jadi, tentara kita bisa belajar mengenali wajah musuh dan cara mengalahkannya tanpa risiko terluka parah. Soal dosis, rekomendasi terbaru, termasuk dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, menyarankan 2 dosis. Kenapa harus 2? 1 tidak cukup kuat. 1 dosis sebenarnya sudah memberikan perlindungan yang cukup baik, sekitar 85% untuk mencegah segala bentuk penyakit, dan hampir 100% mencegah penyakit yang parah.
Tapi masih ada celah yang disebut breakthrough varicella. Kasus di mana anak yang sudah divaksin 1 kali masih bisa kena, meskipun gejalanya sangat ringan. Dengan 2 dosis, kita menutup celah itu. Dosis pertama diberikan di usia 12 sampai 15 bulan, dan dosis kedua idealnya di usia 4 sampai 6 tahun, sebelum mereka masuk sekolah dasar. Ini untuk memastikan proteksi yang maksimal dan jangka panjang. Jadi kalaupun anak yang sudah divaksin 2 kali ini tertular, amit-amit ya, gejalanya akan jauh berbeda dibandingkan anak yang tidak divaksin sama sekali. Sangat berbeda. Ibaratnya begini, anak yang tidak divaksin menghadapi badai tanpa payung dan jas hujan. Basah kuyup, kedinginan, risiko sakit parah. Anak yang divaksin, kalaupun terkena hujan, mereka sudah pakai baju pelindung lengkap. Mungkin hanya kena cipratan sedikit, muncul 1 atau 2 bintik, tidak demam tinggi, dan sembuh sangat cepat. Yang paling penting, risiko komplikasi berat yang kita bahas tadi, radang otak, pneumonia, hampir bisa dibilang nol. Itu poin yang menenangkan. Tapi ada satu hal lagi yang sering jadi perdebatan di kalangan orang tua. Ada argumen yang bilang, kekebalan alami itu lebih baik daripada buatan. Mereka merasa kalau anak sakit natural, tubuhnya jadi lebih kuat. Bagaimana kamu menanggapi logika ini? Karena terdengar masuk akal secara intuitif, tapi apakah benar secara medis? Itu adalah jadi romantisme alamiah, ini jitai mamias yang berbahaya. Memang benar, infeksi alami seringkali memberikan kekebalan seumur hidup yang kuat. Tapi pertanyaannya, berapa harga yang harus dibayar untuk kekebalan itu? Harganya adalah penderitaan anak selama berminggu-minggu, risiko komplikasi fatal, bekas luka permanen di wajah atau tubuh, dan tadi penanaman virus dorman di saraf. Vaksin menawarkan kekebalan yang serupa tanpa harus membayar harga mahal, berupa penderitaan dan risiko kematian. Jadi, kenapa kita harus memilih jalan yang menyakitkan kalau ada jalan tol yang aman? Analogi jalan tol itu menarik. Jadi sebenarnya teknologi medis ini memberikan kita privilese untuk memotong penderitaan yang tidak perlu. Tapi di luar masalah kesehatan individu anak kita sendiri, apakah ada aspek sosial dari vaksinasi ini? Maksudku, kalau anakku tidak divaksin, apakah itu merugikan orang lain? Sangat merugikan. Ini yang sering kita lupa. Kita hidup dalam ekosistem. Ada anak-anak di luar sana yang tidak bisa divaksin karena alasan medis. Mungkin mereka sedang menjalani kemoterapi kanker, punya penyakit autoimun, atau alergi berat terhadap komponen vaksin. Mereka ini sangat rentan. Kalau anak kita yang sehat tidak divaksin, lalu tertular cacar air dan menularkannya ke anak yang sedang kemoterapi, dampaknya bisa fatal bagi anak tersebut. Jadi, vaksinasi bukan cuma soal melindungi anak kita sendiri, tapi juga bentuk tanggung jawab moral kita untuk melindungi mereka yang paling lemah di masyarakat. Itu sudut pandang yang sangat berat tapi penting. Kita sering merasa keputusan kesehatan anak adalah hak privat orang tua, padahal ada dampak publik yang nyata. Betul. Cacar air sangat menular. Virusnya bisa menyebar lewat udara saat batuk atau bersin, bahkan sebelum bintik merahnya muncul. Jadi, saat orang tua sadar anaknya sakit, mungkin dia sudah menulari teman sekelasnya. Dengan memvaksinasi anak, kita memutus rantai itu. Kita menciptakan tembok pelindung bagi komunitas. Lalu bagaimana dengan orang tua yang mungkin sudah terlanjur anaknya besar tapi belum divaksin dan belum pernah kena cacar? Apakah masih ada gunanya divaksin sekarang atau sudah terlambat? Tidak ada kata terlambat, selama belum pernah terinfeksi. Justru, semakin dewasa seseorang terkena cacar air, risikonya semakin besar. Cacar air pada remaja atau orang dewasa cenderung jauh lebih parah dibandingkan pada balita. Risiko pneumonia varicella pada orang dewasa itu tinggi sekali. Jadi, kalau ada pendengar yang punya anak remaja atau bahkan dirinya sendiri belum pernah kena cacar dan belum vaksin, segera ke dokter. Lakukan vaksinasi tangkap susul, catch up immunization. 2 dosis dengan interval 4 sampai 8 minggu.
Itu investasi kesehatan yang sangat murah dibandingkan biaya perawatan di rumah sakit. Wah, jadi justru makin tua makin bahaya ya. Saya jadi teringat, banyak orang tua ragu karena masalah biaya. Vaksin ini kan di beberapa tempat belum masuk program gratis pemerintah. Apakah ini investasi yang sepadan secara ekonomi? Mari kita hitung hitungan kasar. Biaya 2 dosis vaksin mungkin terasa lumayan di awal. Tapi coba bandingkan dengan biaya jika anak sakit. Biaya dokter, obat-obatan, biaya orang tua, harus cuti kerja selama 1 atau 2 minggu untuk merawat anak, belum lagi biaya emosional melihat anak kesakitan. Dan jika terjadi komplikasi sampai harus rawat inap, biayanya bisa berkali-kali lipat dari harga vaksin. Jadi, dari sisi ekonomi murni pun, vaksinasi adalah langkah penghematan yang cerdas. Belum lagi biaya kosmetik ya, bekas cacar air itu kan seringkali susah hilang, bisa jadi bopeng yang permanen. Untuk kepercayaan diri anak di masa depan, itu juga hal yang perlu dipikirkan. Sangat. Kita tidak bisa meremehkan dampak psikologis dari bekas luka, terutama di wajah. Di era sekarang, di mana penampilan fisik sering jadi sorotan, mencegah kerusakan kulit permanen adalah hadiah yang berharga buat anak. Kenapa harus membiarkan kulit mulus mereka rusak kalau bisa dicegah? Rasanya kita sudah mengupas ini sampai ke akarnya. Dari mitos penyakit ringan, bahaya virus yang tidur, tanggung jawab sosial, sampai hitungan ekonomi. Intinya adalah perubahan pola pikir. Kita tidak lagi hidup di zaman di mana kita harus pasrah pada alam untuk menyeleksi siapa yang kuat dan siapa yang sakit. Kita punya sains. Kita punya perisai. Betul sekali. Jadi, kesimpulannya, cacar air bukan sekadar gatal-gatal biasa, dan vaksinasi bukan sekadar tambahan opsional. Ini adalah langkah krusial untuk melindungi anak dari penderitaan jangka pendek dan ancaman kesehatan jangka panjang. Benar. Dan sebagai penutup, saya ingin mengajak para orang tua untuk merenung sedikit. Tugas kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan anak menghadapi dunia, bukan? Kita menyekolahkan mereka supaya pintar, memberi makan bergizi supaya kuat. Vaksinasi adalah bagian dari persiapan itu. Mempersiapkan sistem pertahanan tubuh mereka supaya siap menghadapi musuh yang tidak terlihat. Jangan biarkan anak kita bertarung dengan tangan kosong melawan virus yang sebenarnya bisa kita kalahkan dengan mudah. Pesan yang sangat kuat. Jangan biarkan mereka bertarung dengan tangan kosong. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Obrolan ini benar-benar membuka mata bahwa di balik bintik merah kecil ada cerita besar tentang kesehatan dan masa depan yang harus kita jaga. Sama-sama. Semoga semakin banyak anak yang terlindungi dan semakin sedikit penderitaan yang tidak perlu terjadi. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat, kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.